Sebenarnya kondisi saya
sekali ya jadi peserta. Semua juga ya teman-teman memberikan saya semangat. Nah, dengan semangat dari teman-teman itulah walaupun saya sakit ya dalam kondisi yang tidak fit, saya juga menjadi lebih bersemangat ya dengan teman-teman. Saya juga harapkan nanti kita selalu berkolaborasi ya untuk kemajuan pendidikan, untuk kemajuan sekolah kita. Nah, seperti itu. Ingat di sini nanti kita sama-sama belajar. Nah, kemarin juga banyak dari Bapak Ibu yang bertanya kan seperti itu. Ibu, saya ngapain nanti Bu? Nah, gitu ya. Bu Eka, Ibu Surya ya. Ini wajah-wajah baru, guru-guru baru ya, pasti sangat bersemangat. Nah, gitu. Jadi kita di sini ya kita akan sama-sama belajar, kemudian berdiskusi juga seperti itu ya tentang budaya positif ini. Jadi untuk Pak Edi nanti karena sudah ikut, yang lain mungkin bisa ikutnya guru penggerak. Jangan anggap itu susah, itu tidak susah ya. Saya sendiri sudah membuktikan. Yang penting kita bisa mengatur waktu. Banyak sekali ilmu yang bisa didapat. Saya sudah buktikan itu ya, sehingga saya awalnya tidak bisa berbicara di depan umum. Nah, sekarang harus bisa seperti itu ya. Di sini saya diberikan kesempatan ada tugas diseminasi, jadi saya bisa seperti sekarang ini ya, berbicara di depan orang banyak seperti itu. Ya, baiklah, sebelum kita mulai ya, kita awali dulu dengan doa. Karena sebagai umat beragama ya, kita awali kegiatan dulu dengan doa. Mungkin yang minta bantuan dari salah satu peserta untuk memimpin doa, mungkin yang minta bantuan dengan hormat ya kepada ibu yang paling senior, Ibu Menaka, silakan. Kepada Ibu Menaka, silakan yang minta bantuannya untuk memimpin doa ya sebagai acara pembukaan diseminasi hari ini. Silakan Ibu. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Ibu Menaka ya, sangat luar biasa sekali ya. Di sini Bu Menaka adalah guru yang senior. Mungkin Ibu nanti lagi berapa tahun lagi? Lagi 3 tahun ya, lama ya. Tapi semangatnya sangat luar biasa ya. Ibu sebagai inspirasi juga buat saya ya. Karena semangatnya untuk mau belajar, gitu ya, terus belajar. Ini juga bisa ditiru ya, Bapak Ibu ya, untuk semangat belajarnya. Karena belajar itu tidak memandang umur. Kita belajar sepanjang hayat. Ya, baiklah. Tadi sudah dibuka ya dengan acara doa oleh Ibu Menaka. Nah, di sini kita akan mulai ya untuk mempersingkat waktu. Nah, sini Bapak Ibu akan saya ajak selama 1-2 jam ya, kurang lebih dalam mengikuti diseminasi ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 jam ya, supaya tidak lama menyita waktunya Bapak dan Ibu. Untuk mempersingkat waktu, nah kita akan mulai di sini diseminasinya adalah penyebaran pemahaman budaya positif. Nah, mungkin Bapak dan Ibu tidak asing lagi ya kalau mendengar kata budaya positif.
mulai. Ya, siap-siap ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan Kak Thomas yang bisa jawab. Ya, Bu Ali. Ya, nanti ya, nanti ya. Ya, ya, betul ya. Himne guru. Coba kita lihat ya. Nah. Ya. Baiklah ya. Ya, berikutnya. Berbunga. Siapa ya? Bu Ale ya? Ya, masih ada lagi. Masih ada lagi. Ya. Coba jangan angkat tangan ya. Tangan. Coba Bu Pinangka. Bu Pinangka ya. Ya. Nah, ini agak susah ya. Maju tak gentar ya. Sudah habis ya ternyata ya. Tadi siapa yang ya Bu? Jero lagi silakan. Jero ya. Bu Bale, Bu Menaka. Yang lain nanti ya. Yang lain nanti ya Pak. Ya. Itu tadi ya last briefing dari saya supaya kita tes dulu ya sebelum kita akan diskusi nanti. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, di budaya positif ini ada 7 materi yang akan dibahas. Itu yang pertama perubahan paradigma baru. Kemudian disiplin positif. Ada teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, di sini begitu banyak ya tentang budaya positif. Materinya ada 7 yang akan kita bahas sekarang, diskusikan. Nah, kita mulai dari yang pertama. Itu adalah perubahan paradigma baru. Nah, di sini perubahan paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini paradigma baru ya, perubahan paradigma baru ini di kurikulum merdeka. Nah, kita cenderung ya ke pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, seperti itu. Nah, untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah semua juga tahu gitu ya. Di sini saya kita menguatkan lagi ya untuk pengalaman ilmu-ilmu ya
daripada peserta didik. Ya, misalnya gaya belajarnya seperti itu. Kemudian di sini kan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu 6 dimensinya ya? Ya, harus tahu ya. Apa saja? Ya, coba punya Naka, silakan. Terima kasih. Untuk dimensi pertama profil pelajar Pancasila adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di mana di dalamnya ada beberapa elemen khusus, yaitu yang menuju istilahnya elemen kunci ya. Untuk menuju dimensi ini ada akhlak beragama, akhlak kepada alam, akhlak kepada sesama, akhlak kepada diri sendiri gitu ya, pribadi ya, akhlak pribadi ya. Nah mungkin itu yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian di sana juga ada elemen kuncinya. Mungkin nanti yang apa ya, banyak aja elemen yang dimensi yang ketiga. Kalau kita lihat dari singkatan yang waktu itu kan ada makan roti manis. Nah, itu yang pakai urutannya berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, R-nya, kemudian I-nya itu kreatif, kemudian M-nya itu mandiri, dan I-nya itu adalah bernalar kritis. Yang paling banyak karena materinya di kelas 7 juga tentang gotong royong, juga ada yang elemen kuncinya 3 itu kolaborasi, peduli, dan berbagi. Terima kasih. Ya, tepuk tangan ya untuk Ibu Naka, luar biasa sekali. Tadi apa? Makan roti manis. Oh, makan roti manis. Iya. Iya, luar biasa sekali ya. Makan roti manis. Nah, ini salah satu ilmu lagi ya yang saya dapat ya dari Ibu Naka, Ibu senior kita, untuk menapalkan dimensi dari ya profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, perubahan paradigma baru di sini ya juga diperlukan disiplin positif ya untuk menyeimbangkan. Apa itu sekarang kita akan lanjut dengan disiplin positif. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sudah tidak asing lagi ya kalau mendengar kata disiplin positif. Di sini ada kata positif. Nah, maksudnya apa? Disiplin apa namanya? Ada kata positifnya. Nah, biasanya disiplin di sini kalau mendengar kata disiplin biasanya dihubungkan dengan tata tertib. Ya, kemudian hukuman, nah, seperti itu. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kemudian menurut Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal ya, motivasi dari dalam diri anak tersebut. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik
bukan ekstrinsik. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ya, seperti itu. Nah, disiplin positif di sini yang dimaksud adalah disiplin yang memang dari motivasi anak itu sendiri, bukan dari orang lain gitu ya. Dari dalam dirinya, yaitu motivasi dari dalam diri intrinsiknya, ya, bukan dari motivasi yang lain ekstrinsik. Misalnya kalau pemberian hukuman, pemberian hadiah, bukan seperti itu yang dimaksud positifnya di sini. Ya, nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini kita di pertanyaan tematik ini yang perlu kita diskusikan, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah mempunyai pengalaman ya, mungkin bisa diceritakan di sini. Dan di sini pertanyaan tematiknya, strategi apa yang selama ini Bapak dan Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Bapak Ibu? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Bapak Ibu? Nah, ini antara Bapak Ibu ada yang sudah menerapkan bagaimana kan menanamkan satu disiplin positif tersebut terhadap muridnya. Nah, bagaimana hasilnya? Coba siapa yang mau ini berbagi pengalaman ya? Mungkin Bapak dan Ibu sudah mempunyai pengalaman. Coba, iya, Pak Eka, silakan Pak Eka. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sedikit berbagi pengalaman Pak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin versinya berbeda dan mungkin lebih baik. Jadi biasanya memang pelanggaran sering terjadi oleh siswa. Misalnya yang sekalian itu saya amati terlambat masuk kelas, ya, setelah istirahat, sudah bel, lewat 10 menit tapi masih ada yang ngobrol, masih ada yang makan, minum, nah itu tentu yang saya lakukan tidak langsung menegur ya, dengan kata-kata keras atau tidak. Saya berupaya untuk mengingatkan ini jam berapa, seharusnya di kelas itu jam berapa, harusnya masuk kelas jam berapa, ya karena sudah belajar keyakinan kelas, nah itu kita ingatkan lagi apa keyakinan kelas kita. Salah satunya tepat waktu, berarti keyakinan kelasnya sudah tidak dilaksanakan. Nah itu salah satu yang sering saya lakukan. Nah bagaimana hasilnya? Ya hasilnya memang perlu terus dipantau, dimonitoring terus. Ada yang cukup efektif untuk beberapa anak, tapi beberapa anak yang lain juga tidak terlalu efektif ya, tergantung karakter dan kepribadian anak masing-masing. Demikian Bu. Iya, luar biasa ya Pak Eka ya. Mungkin ada lagi selain Pak Eka berbagi pengalamannya? Ada? Coba mungkin Bu Guru BK ya, Bu Made, mungkin biasanya kan anak-anak yang melanggar biasanya diajak ke BK. Mungkin dari sana Ibu Made bisa menjelaskan seperti apa untuk menanamkan disiplin positif terhadap anak-anak. Ya, silakan Bu Made ya. Biasanya guru BK ya paling banyak pengalamannya ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau untuk pengalaman saya selama di BK itu banyak siswa yang melanggar. Kalau melanggar dari
kebiasaan yang positif terhadap anak-anak. Nah, seperti itu dulu ya. Karena di sini kita kan ingin menumbuhkan motivasinya dulu, motivasi anak-anak dari dalam dirinya ya. Karena disiplin positif ini adalah disiplin dari dalam diri anak, seperti itu. Nah, kita melakukan pembiasaan-pembiasaan ya. Misalnya, nah di sini misalnya kebiasaannya melakukan piket setiap hari. Kemudian ada melakukan persembahyaan ya trisahya setiap hari. Nah, ini merupakan contoh kecil ya dari melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nah, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam anak tersebut. Nah, karena dari kebiasaan-kebiasaan yang positif nanti akan menciptakan karakter-karakter yang positif. Ya, dari karakter yang positif itu nanti akan menumbuhkan atau mewujudkan budaya positif itu sendiri. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Tadi ada Ibu Guru Made ya, Guru BK-nya, ada pemberian hukuman seperti itu. Nah, nanti apakah pemberian hukuman itu akan berhasil atau bagaimana terhadap diri anak itu ya? Nanti akan ada selanjutnya. Kita akan bahas di materi berikutnya. Ya, saya akan lanjut. Nah, di sini Bapak dan Ibu, karena dari tadi kita berbicara tentang nilai-nilai kebajikan seperti itu. Saya juga akan jelaskan sedikit di sini ya, tampilkan sedikit apa sih nilai-nilai kebajikan. Di sana ada nilai kebajikan universal. Ya, nah nilai-nilai kebajikan di sini ada 6 organisasi yang berbeda-beda tentang nilai kebajikan ya yang dijelaskan. Nah, yang pertama tentu di sini sudah ya, yang pertama tadi sudah juga dipaparkan oleh Ibu Menaka, itu tentang profil belajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikannya ada di dimensinya dari profil belajar Pancasila. Kemudian ada juga ya di sini sikap murid, sikap murid. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat di sana ya, ada toleransi, rasa hormat, integritas, ada bisa dilihat di sana ya di slide-nya. Kemudian ada di sini menurut 9 pilar karakter. Nah, di sana ada nilai-nilai kebajikannya, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Nah, dan bisa dilihat di sana ya. Nah, kemudian juga ada keterampilan hidup, petunjuk hidup. Nilai kebajikannya. Kemudian menurut the 7 essential virtues ya, itu ada empati, suara hati. Nah, bisa lihat Bapak Ibu ya. Dan lagi satu. Nah, di sana banyak nilai kebajikan menurut the virtues project. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang dimaksud ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Karena kita berbicara tentang nilai-nilai kebajikan. Nanti supaya Bapak dan Ibu tahu apa sih nilai-nilai kebajikan yang dimaksud. Nah, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan berikutnya ya. Karena di sini kita lebih banyak diskusinya ya, Bapak dan Ibu ya. Pertanyaannya, nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu berusaha tanamkan pada murid-murid Bapak Ibu di kelas dan sekolah Bapak Ibu? Mengapa? Nah, nilai-nilai kebajikan yang mungkin yang dominan seperti itu ya, yang biasa diterapkan. Tadi kan ada banyak nilai-nilai kebajikan itu ya, ada profil belajar Pancasila, itu kan ada 6 dimensi. Kemudian ada juga toleransi, kerjasama, gotong royong. Nah, seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu nilai-nilai kebajikan yang mana? Apa saja? Mengapa?
Tante. Nah, kebetulan di sini di SMK Rupiahnya banyak siswa yang beda agama. Jadinya ya kebajikan yang saya terapkan yaitu toleransi antar umat beragama. Di sini semua agama ada. Jadinya mengapa saya melakukan itu agar nanti mereka tidak istilahnya saya agama ini bagus, agama ini lebih bagus kayak begitu ya. Makanya saya menerapkan nilai kebajikan, kebijakan lebih kebajikan, toleransi antar umat beragama. Tapi satu juga di sini pada saat tiket kerjasama juga ya. Ini segitu aja. Ya, luar biasa ya, Pak Wiranto ya. Ada lagi? Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau berbagi pengalaman? Ya, mungkin Pak Wiranto aja ya. Nah, kalau saya sendiri ya, nilai-nilai kebajikan apa? Kalau sebenarnya semua nilai kebajikan yang kita tanamkan pada diri anak-anak ya. Tapi kalau secara dominan, kalau saya di sini adalah nilai profil belajar Pancasila seperti itu. Kenapa alasannya? Karena profil belajar Pancasila itu adalah kompas dari pendidik dan pelajar di Indonesia. Selain itu, nilai profil belajar Pancasila juga merupakan tujuan ya dari segala kegiatan di satuan pendidikan dan juga membantu mempermudah ya pengertian visi dari pendidikan tersebut menjadi kalimat-kalimat yang mudah dimengerti oleh pemangku pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi dari sana saya memilih nilai profil belajar Pancasila dan juga kan sudah diterapkan di dalam P5 juga ya Bapak dan Ibu. Kita di sini kan ada P5-nya seperti itu. Kemudian berikutnya ada teori motivasi. Nah, apa itu teori motivasi? Bapak dan Ibu ya, teori motivasi. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia di sini. Ya, yang pertama itu adalah motivasi ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya Bapak dan Ibu ya. Di sini akan saya paparkan ya satu persatu. Untuk di sini motivasi untuk mendapatkan untuk menghindari hukuman ya, hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, ini merupakan motivasi yang paling rendah, Bapak dan Ibu ya. Di sini juga merupakan motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik. Ya, biasanya anak-anak tersebut yang memiliki motivasi ini ya menghindari untuk mendapatkan hukuman. Nah, itu biasanya akan mempunyai pertanyaan. Kalau saya tidak melakukannya, apa yang akan terjadi? Nah, seperti itu. Kalau anak-anak mempunyai motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi adalah saya duduk ya.
diskusikan. Nah, menurut Bapak dan Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak dan Ibu di sekolah? Jelaskan. Nah, kan tadi ada 3 motivasi ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya dari gurunya ya. Yang ketiga, itu adalah motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Yang satu dan yang kedua itu merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga baru adalah motivasi intrinsik, itu dari dalam diri. Ya, dari dalam diri anak. Nah, menurut Bapak dan Ibu, dari ketiga motivasi itu motivasi yang mana? Yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid. Ya, silakan. Siapa? Bu Eka? Silakan Bu Eka. Terima kasih Ibu, mohon izin Bapak Ibu. Menurut saya, selama saya mengajar itu, motivasi yang paling perilaku yang mendasari murid-murid itu perilaku motivasi untuk menghindari hukuman. Karena anak-anak biasanya kalau saya mengajar, anak-anak tidak memperhatikan kan begitu ya. Saya pertanyaan pasti memotivasi saya dengarkan dulu. Kalau tidak nanti kalian yang menjelaskan di depan. Nah, jadi anak-anak termotivasi lah dia untuk mendengarkan meskipun mungkin tidak mengerti. Yang penting mereka tidak ribut kan begitu. Jadi mereka takut mendapat hukuman untuk menjelaskan materi yang akan saya jelaskan itu. Kemudian juga dalam mengumpulkan tugas misalnya, apabila anak-anak tidak tepat waktu mengumpulkan tugas, itu biasanya saya akan berikan tugas tambahan kan begitu ya. Jadi maulah anak-anak termotivasi lah mereka untuk mengerjakan dan mengumpulkan tepat waktu. Sekian menurut pendapat saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Eka yang luar biasa sekali. Tadi Bu Eka menyebutkan motivasi menghindari hukuman. Mungkin yang lain Bapak dan Ibu? Ada lagi? Siapa? Bu Tria? Sama-sama guru bahasa Inggris ya? Ayo. Terima kasih waktunya Bu Tria. Mungkin saya sharing sedikit untuk terkait motivasi dalam kelas ini. Kalau saya setuju dengan Bu Eka tadi yang untuk motivasi yang pertama itu yang paling sering mendasari perilaku murid-murid. Selain itu mungkin motivasi yang kedua juga ada beberapa, terutama untuk anak-anak yang motivasi belajarnya tinggi. Jadi mereka kayak agak sedikit ambis gitu ya dalam kelas. Jadi mereka misalnya saya berikan pertanyaan, mereka akan sangat excited untuk angkat tangan menjawab pertanyaan saya dengan tujuan motivasinya agar mendapat imbalan poin yang tinggi. Kalau saya aktif berarti nanti nilai saya pasti tinggi bahasa Inggris. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi selain motivasi yang pertama mungkin cenderung agak gimana ya untuk anak-anak yang agak kurang. Nah ini benar kalau bisa kena hukuman itu motivasinya dia tak hukuman. Kalau yang kedua tinggi mungkin lebih ke anak-anak yang ambisinya untuk belajar tinggi. Jadi motivasinya dia aktif agar mendapat nilai yang bagus dari guru. Mungkin itu dari yang semua. Ya, terima kasih Bu Ria, luar biasa ya. Iya, Bapak dan Ibu ya, saya setuju juga ya pendapat dengan Bu Ria dan Bu Ria. Yang paling mendominasi ya, yang kita lihat pada anak-anak di sekolah, ya pada anak-anak kita. Anak-anak kebanyakan kita lihat masih memiliki motivasi ekstrinsik ya, bukan dari dalam diri anak-anak. Nah, seperti misalnya tadi sudah dipaparkan ya, motivasi menghindari hukuman dan motivasi untuk mendapatkan imbalan. Nah, jadi kalau saya perhatikan juga seperti itu anak-anak yang sekarang ya.
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari ekstrinsik. Seperti yang saya bilang tadi ya. Dengan demikian, guru hendaknya dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bagaimana caranya? Nah, sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi ekstrinsik dalam diri murid. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, karena murid-murid kita ya, tadi kan berbagi sedaya. Nah, saya juga sependapat. Memang seperti itu yang saya lihat sehari-hari anak-anak ya. Nah, jadi kita bagaimana ingin biar memunculkan ya motivasi intrinsik ini. Nah, jadi kita harus meminimalisir ya, memberikan hukuman dan penghargaan tersebut. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ya, di sini ada kata hukuman, konsekuensi dan restitusi. Lupa saya tadi ya, karena apa namanya, kemarin di pengelolaan kinerja di PNN ya, itu kan kita memilih indikator disiplin positif juga ya. Nah, kebetulan di sini saya juga memaparkan tentang disiplin positif. Kenapa kinerja sekolah kita memilih indikator disiplin positif? Karena itu nilai rapor pendidikan sekolah itu masih rendah untuk disiplin positifnya, Bapak dan Ibu ya. Jadi kemarin di pengelolaan kinerjanya yang di PNN kita memilih indikator disiplin positif. Nah, mudah-mudahan ya setelah Bapak dan Ibu mengikuti diseminasi ini, nah bisa Bapak dan Ibu implementasikan di sekolah kita ya, sehingga nanti untuk nilai disiplin positif memang benar-benar bisa terwujud seperti itu ya, sehingga nanti rapor pendidikannya bisa meningkat ya, tidak ada lagi di disiplin positif. Nah, seperti itu. Dan di sini akan saya paparkan ya tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apakah itu sama, Bapak dan Ibu? Nah, kita sering mendengar ya hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, apa sih bedanya? Yang duduk ya, mohon izin. Nah, di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba ya. Jadi di sini sifatnya satu arah ya, sifatnya satu arah. Jadi sifatnya satu arah dari guru saja. Kalau kita misalnya memberikan hukuman, anak-anak itu melanggar, seperti yang Pak Ika bilang, datang terlambat seperti itu ya. Nah, kita langsung memberikan hukuman, misalnya misalnya lari keliling misalnya ya, keliling lapangan upacara 3 kali, nah, itu misalnya. Nah, itu kita langsung memberikan tindakan ya. Nah, itu yang disebut dengan hukuman. Jadi sifatnya langsung dan tiba-tiba. Jadi tanpa jadi sifatnya cuma satu arah saja, seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi di sini adalah sudah terencana atau disepakati antara guru dan anak-anak, seperti itu. Ya, misalnya kalau anak-anak datang terlambat, kita sepakati apa konsekuensinya anak-anak, misalnya kita sepakati. Ya, sebenarnya terlambat ngapain? Nah, seperti itu. Jadi anak-anak sudah tahu, ya, karena itu sudah disepakati terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian kalau restitusi
mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian menurut Charles Ferguson 1996, restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi seperti itu. Di sini restitusi kita menciptakan kondisi ya bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita misalnya ya, anak-anak itu selalu dia melakukan pelanggaran. Nah, jadi dengan berkolaborasi dengan anak-anak, melakukan pendekatan ya kepada anak-anak. Di sini kita berdiskusi juga ya, membantu anak-anak mencarikan solusi ya untuk permasalahan ya. Kemudian mengapa anak-anak melanggar, nah seperti itu. Kita mengadakan pendekatan. Nah, jadi disitulah peran restitusi ini. Ya, sudah ya Bapak dan Ibu ya, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, biasanya kalau siswa ya melakukan pelanggaran, kita memberikan hukuman. Apa mereka akan mau tidak mengulanginya lagi? Biasanya kalau kita berikan hukuman, misalnya dia nggak membuat PR, kita kasih dia hukuman. Apakah besoknya mau lagi? Kalau saya ya berbagi pengalaman ya di sini. Nah, pernah siswa tidak membuat PR seperti itu. Nah, hukuman apa yang dikasih? Membersihkan lab. Ya, karena saya kan kepala lab, jadi anak-anak yang tidak membuat PR, saya memberikan hukuman untuk membersihkan lab. Nah, apa yang terjadi? Besoknya masih juga ada anak-anak yang tidak membuat PR. Nah, seperti itu. Nah, jadi hukuman di sini ini merupakan identitas gagal. Karena biasanya anak-anak itu ya, kalau diberikan hukuman, dia akan melakukan hal itu lagi. Seperti itu. Ya, kenapa saya bilang gagal? Nah, kalau kita berikan konsekuensi sama restitusi, nah di sini biasa disebut identitas sukses. Ya, karena konsekuensi itu kan sudah kita sepakati, jadi anak-anak sudah tahu sebelumnya apa konsekuensinya. Seperti itu. Di sini juga restitusi. Kemarin juga ya di kinerja saya ya. Jadi dianjurkan untuk mempelajari di PNM ya, modul PNM tentang restitusi, Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mempelajari tentang restitusi ini ya. Kan ada disiplin positif juga. Mungkin ada yang sudah mendapatkan sertifikat untuk aksi nyatanya. Belum? Ya. Ada di sana nanti ya, yang belum ya, ada restitusi. Nah, ini juga ada di sana di modul ya, di modul PNM-nya. Nah, kemudian saya lanjut Bapak dan Ibu. Kita sekarang lanjut di keyakinan kelas. Nah, ini yang paling sering ya. Biasanya wali kelas. Nah, Bapak dan Ibu di sini ada wali kelas ya juga ya. Apakah Bapak dan Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah? Sudah membuat keyakinan kelas? Iya, kesepakatan kelas sudah sama ya? Kesepakatan keyakinan kelas. Nah, bagaimana caranya untuk membuat keyakinan kelas? Siapa wali kelas di sini? Banyak ya. Coba Bu Ari
buat keyakinan kelas untuk di kelasnya. Ya, bagaimana Bu Ari dalam membuat caranya ya, yang Bu Ari lakukan dalam membuat keyakinan kelas. Ya, silakan Bu Ari bisa berbagi pengalamannya ya. Kita di sini berbagi pengalaman ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan. Mohon izin Bapak Ibu, sebagai penyaji mohon izin menyampaikan pengalaman saya sebagai wali kelas 7G untuk keyakinan kelas. Kan ada populasi sebanyak 48 orang. Nah, dari populasi itu ada beberapa sampel yang saya ambil, namanya perangkat kelas. Nah, dari perangkat kelas itu mereka memberikan waktu kepada teman-temannya apa sih yang mau dijadikan dasar untuk keyakinan kelas. Kemudian sampel itu menyampaikan ke saya. Salah satu keyakinan yang kita buat itu misalnya kalau ada yang buang sampah sembarangan, misalnya nanti akan double dia melakukan piket. Terus ada juga kesepakatan kita untuk berkata-kata kasar, itu juga ada konsekuensinya. Kemudian karena sekarang terkait dengan IT, Ibu mohon izin jadi dikasihkan ada di kesepakatan jikalau ditemukan ada yang menggunakan stiker orang, artinya tidak atas izin temannya ataupun gurunya, dan ada yang merasa dirugikan, itu bisa dikenakan seperti tadi ada konsekuensi yang sudah kami sepakati. Itu aja sih Bu yang ingat dan sudah kita terapkan di kelas 7G. Jadi kebersihan, kemudian yang ingat itu adalah yang pakai stiker-stiker itu. Jadi itu benar-benar dilaporkan ke saya orangnya, kemudian kita diskusi gimana nih sebaiknya. Kalau dia memang itu salah, ya ditindak seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, luar biasa ya. Terima kasih Bu Ari sudah berbagi pengalamannya. Mungkin lagi satu aja ya, wali kelas. Siapa wali kelas? Apa Edi? Pak Edi wali kelas ya? Pak wali kelas? Iya. Bu Menaka. Ya, silakan Bu Menaka. Bagaimana Bu Menaka langkah-langkahnya dalam membuat keyakinan kelas dengan siswanya? Izin yang berbagi sedikit, mungkin ini tidak bisa diterapkan di semua kelas, tergantung dari kesepakatan kita dan tergantung dari kondisi. Terima kasih atas waktunya. Kalau tidak, bagaimana kita untuk menerapkan keyakinan kelas itu? Kita mulai dari anak-anak menyampaikan ide, gagasan, atau apapun ya keinginan mereka melalui refleksi yang sering yang kasih ke anak-anak, entah dia akhir pembelajaran atau kadang-kadang di setiap satu sub materi. Jadi dari sana kita ketahui bahwa anak-anak keinginannya apa sebenarnya yang membuat mereka nyaman. Nanti itu diambil walaupun tidak bisa masuk semua, tapi yang mana yang bisa kira-kira terlaksana. Artinya kita tantang, ini dari guru menantang. Nah, anak-anak mengajukan usul seperti itu, kira-kira bisa kan anak-anak melaksanakan bersama nih? Bisa nggak bersama? Jangan hanya menguntungkan satu kelompok atau sebagian orang siswa. Nah, itu yang selalu tekankan. Jangan buru-buru membuat kesepakatan kelas yang isinya mungkin berapa butir banyaknya, tetapi nanti tidak bisa melaksanakan. Nah, selalu yang tekankan seperti itu. Jadi di antara itulah disaring, diambil beberapa poin yang mereka laksanakan. Nah, waktu ini ada salah satu yang tidak masuk di kesepakatan kelas, tetapi kita laksanakan, yaitu menjenguk teman yang sakit, pemahaman, itu baru ditambahkan lagi. Mungkin dari yang seperti itu langkah-langkahnya, dan itu pada saat kita menyepakati yang
misalkan pada saat anak-anak hampir nihil ya, dan mungkin yang tidak hadir 1 atau 2 orang nggak apa-apa, tapi cari waktu biar terbanyak hadir ya. Dan mereka menyepakati dengan unjuk tangan, angkat tangan setuju, dan juga pakai cat warna itu mereka buat tangannya juga dicat, tempel gitu. Kemudian anak-anak juga jempolnya dengan warna-warna kesukaan mereka. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Bu Renata, luar biasa ya pengalamannya. Nah di sini ya, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Tadi sudah ini sudah ya. Nah ini tadi sudah kita lakukan ya diskusi untuk pertanyaan ini. Nah di sini Bapak dan Ibu, prosedur ya. Bagaimana prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas atau sekolah? Bisa dilihat di layar. Nah, kalau kita melakukan membentuk ya keyakinan kelas, yang langkah pertama, nah kita ajak anak-anak bersurat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid ya di papan tulis atau di kertas besar. Bisa bisa kita pakai manila atau karton ya, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil surat pendapat. Misalnya di sini ya, kita surat pendapat ini bisa kita memakai sticky note ya, sticky note. Nah, mungkin anak-anak itu bisa menuliskan di sana, kemudian menempelkan di papan tulis. Nah, jadi seperti itu strateginya. Mungkin Bapak Ibu ini ya sudah pada mempunyai pengalamannya sendiri. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, di sini contohnya yang kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalau kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, di sana ya bisa kalimat-kalimat negatifnya diubah menjadi kalimat positif. Setelah itu tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Ya, kita tinjau. Nah, apabila pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan, selanjutnya ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Kalau kalimat-kalimatnya misalnya masih dia peraturan-peraturan ya, berupa peraturan, kita ubah untuk murid-murid ya, untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan. Nah, tadi kan sudah ya nilai-nilai kebajikan sudah dipaparkan tadi. Nah, di sini contohnya misalnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Nah, itu bisa kita pakai untuk nilai keyakinan, misalnya saling menghormati. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Datanglah tepat waktu, misalnya datang tepat waktu, kemudian mendengarkan saat guru menjelaskan di depan. Nah, ada anak-anak membuat seperti itu. Nah, kita kalimat-kalimat ini masih berupa peraturan, jadi kita ubah menjadi nilai-nilai yang diyakini, nilai-nilai kebajikan, menjadi saling menghormati. Nah, seperti itu. Kemudian setelah
tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, seperti yang Bu Minaka tadi bilang ya. Jadi di sini sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Ya, anak-anak itu misalnya 48. Nah, jadi setelah kita saring apa curah pendapat tadi menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah, kita harapkan ya keyakinannya itu berkisar 3 sampai 7 keyakinan. Agar tujuannya di sini anak-anak itu tidak sulit mengingatnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah keyakinan dibuat dan kita sepakati dan setujui dengan penandatanganan antara guru dan murid. Nah, setelah ditandatangani, baru keyakinan itu bisa misalnya ditempel ya atau dipasang di dinding di kelas ya, agar anak-anak bisa melihat ya yang sudah ditempel di kelas. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Nah, sebenarnya sebelum saya belajar tentang keyakinan kelas, ternyata selama ini saya keliru ya di dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini ada contohnya Bapak dan Ibu, bisa dilihat di sana. Di sana ya, sebelum ya saya mempelajari modul ini kan sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini ya. Nah, kesepakatan kelas yang saya buat di sini, kebetulan saya juga wali kelas. Nah, di sana ada membayar uang kas setiap di sana ya. Nah, di sana juga ada sanksi-sanksi juga. Ya. Nah, ternyata setelah saya mempelajari modul tentang keyakinan kelas ini, ternyata ini adalah kekeliruan Bapak dan Ibu. Nah, setelah mempelajari modul, kita kembali tinjau ulang kesepakatan kelas ini. Nah, di sini kita bisa mengubahnya menjadi nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan. Misalnya membayar kas, di sana kita bisa ubah menjadi dermawan. Kemudian untuk tidak melakukan bully, itu kita bisa memakai menghormati orang lain. Nah, di sana sudah termasuk bullying ya. Kemudian tidak memilah sampah seperti itu, di sana kan ada gotong royong di sana ya. Kemudian bermain HP atau ribut di kelas, kita bisa ubah komitmen. Nah, seperti itu. Kemudian tidak membuang sampah. Nah, tidak membuang sampah itu juga komitmen bisa ya. Kemudian misalnya tidak melakukan piket, nah itu kita bisa ganti dengan tanggung jawab. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk prosedur dalam membuat keyakinan kelas, kalimat-kalimatnya kita kalimat-kalimat yang masih berupa peraturan kita ubah menjadi nilai-nilai kebajikan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang belum misalnya ya untuk kesepakatan kelasnya memakai nilai-nilai kebajikan yang diyakini ya. Kenapa disebut keyakinan kelas? Karena itu merupakan keyakinan ya yang memang diyakini oleh anak-anak. Nah, kenapa juga disebut kesepakatan? Karena kita keyakinan
disepakati antara guru dan siswa. Nah, makanya biasanya kan kita kenal dengan kesepakatan kelas. Itu Bapak dan Ibu. Oke. Mungkin nanti di tahun ajaran baru Bapak dan Ibu mungkin dalam membuat keyakinan kelas ini bisa seperti langkah-langkah yang saya paparkan tadi, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya saya akan lanjut di materi tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, perlu diperhatikan di sini apa hubungannya kebutuhan dasar manusia ini dengan situasi atau kondisi yang dialami oleh siswa. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Itu ada 5, Bapak dan Ibu. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, di sini misalnya kebutuhan untuk bertahan hidup misalnya perlu makan, perlu minum. Nah, misalnya. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita pun ya bukan hanya murid, kita pun membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya di kalangan rekan sejawat seperti itu Bapak dan Ibu, atau love and belonging. Kemudian yang ketiga kebebasan atau freedom. Nah, kita memerlukan kebutuhan dasar kebebasan. Anak-anak juga memerlukan kebutuhan untuk kebebasan ya. Kemudian kesenangan atau fun. Kemudian penguasaan. Misalnya kalau dari anak-anak, misalnya penguasaan materi yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu gurunya. Seperti itu. Nah, jadi kelima kebutuhan dasar ini ya harus seimbang, Bapak dan Ibu. Ya, harus terpenuhi secara seimbang. Nah, ini pengaruhnya ya. Kalau anak-anak itu tidak gagal dia dalam untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ini, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, misalnya kebutuhan kesenangan. Dia tidak gagal dia mendapatkan kesenangan. Kadang-kadang anak-anak itu dia menjahili temannya. Nah, seperti itu. Untuk mendapatkan kesenangan dia malah menjahili temannya atau membuli, seperti itu ya. Dengan membuli atau menjahili temannya dia merasa senang, seperti itu ya. Itu perlu diperhatikan Bapak dan Ibu di sini. Kemudian misalnya kebutuhan penguasaan. Ya, kebutuhan penguasaan misalnya terhadap materi. Dia tidak menguasai materi yang kita berikan. Apa yang terjadi? Misalnya nilainya turun, memperoleh nilai yang di bawah KKM, seperti itu. Nah, hal itu yang perlu kita perhatikan sebagai pendidik, Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana caranya kita sebagai pendidik agar hal-hal seperti itu ya bisa kita atasi. Ya, bisa kita atasi Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita harus juga tahu ya kebutuhan-kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh murid kita ya, terutama wali kelas, karena wali kelas yang paling dekat dengan siswanya di kelas ya, mungkin bisa mengadakan pendekatan dengan anak-anak. Mungkin kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh anak-anaknya, gitu. Kemudian saya lanjutkan dengan 5 posisi kontrol. Mungkin sudah sering mendengar ya 5 posisi kontrol. Nah,
itu. Nah, berikut ini disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Brian Wilson dengan pendekatan restitusi. Nah, tadi sudah berbicara tentang restitusi ya Bapak dan Ibu, yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu ya yang pertama memposisikan diri sebagai penghukum. Kemudian ada pembuat merasa bersalah sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Di sini saya akan tayangkan video kepada Ibu bagaimana kita sebagai pendidik kalau memposisikan diri di posisi penghukum, di posisi pembuat merasa bersalah, kemudian di posisi sebagai teman, di posisi sebagai pemantau, dan di posisi sebagai manajer. Nah, silakan Bapak dan Ibu bisa melihat tayangan videonya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat sekolah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kenyang, Bu. Ya sudah sana. Nanti
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Tadi tayangan yang menarik sekali ya Bapak dan Ibu tentang posisi 5 kontrol. Mudah-mudahan dengan tayangan di video tadi Bapak dan Ibu memahaminya ya. Di sini ada 5 posisi kontrol. Dari 5 posisi kontrol itu mana yang menurut Bapak Ibu yang paling bagus diterapkan? Yang mana? Di sana ada sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, siapa yang menanggapi, yang memberikan pendapat menurut Bapak dan Ibu? Coba Bu Balik, silakan. Oh iya, silakan. Menurut saya sebagai manajer yang paling bagus karena kita bisa mengarahkan siswanya materi yang lebih baik itu menurut saya.
Iya, terima kasih Bu Balik. Luar biasa ya Bu Balik ya. Ya, memang ya Bapak dan Ibu, nanti diharapkan posisi kita adalah posisi sebagai manajer. Saya akan jelaskan satu persatu di sini. Posisi penghukum. Kalau posisi penghukum, ya yang kita lakukan itu penghukum itu kan ada misalnya menghukum fisik, itu misalnya menyakiti ya atau dengan kekerasan, kemudian ada psikis, misalnya kita memberikan kata-kata yang kasar. Nah, apa yang terjadi? Di sini akan membekas pada diri anak-anak dan menumbuhkan rasa dendam seperti itu. Kemudian kalau di posisi pembuat rasa bersalah, nah di sini anak-anak akan merasa gagal. Kenapa merasa gagal? Karena dia sudah merasa mengecewakan gurunya, seperti itu. Kemudian kalau sebagai teman di sini ada nilai positif dan negatifnya. Kalau nilai positif, ya kita bisa akrab dengan siswa, seperti itu. Jadi kita gampang mengadakan pendekatan dengan siswa karena kita sudah dekat dengan siswa. Kalau sisi negatifnya, siswa akan merasa ketergantungan dengan guru itu. Jika siswa mengalami masalah, siswa akan mencari guru itu sebagai, karena dia memposisikan diri sebagai teman. Jadi siswa biasanya hanya mau melakukan apa yang dilakukan, ya dia hanya mau melakukan apa yang disuruh oleh guru itu. Kalau orang guru yang lain menyuruh, dia tidak akan mau. Nah seperti itu kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian kalau memposisikan diri sebagai pemantau, nah ini akan menimbulkan ketidaknyamanan terhadap siswa karena kita memantau, memonitor anak-anak seperti itu ya, dia merasa diawasi. Nah jadi anak-anak akan merasa tidak nyaman. Nah kalau di posisi manajer, nah disinilah yang diharapkan kita sebagai memposisikan diri sebagai manajer, karena kita mencarikan solusi-solusi ya, membimbing anak-anak atas pelanggaran, atas masalah yang dialami oleh siswa. Nah jadi seperti itu. Di sana tadi kan di video kita mencarikan solusi dengan mengingatkan keyakinan kelasnya. Nah seperti itu Bapak dan Ibu. Nah ini yang terakhir ya, materi kita segitiga restitusi. Nah apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian pada validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga nantinya guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian tahap menanyakan keyakinan. Nah, di sini murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara implisit, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, Bapak dan Ibu di sini juga saya akan tampilkan video ya. Ini video dari saya sendiri dengan anak-anak, di mana kita menampilkan percakapan-percakapan ya. Nah di sini sebenarnya segitiga restitusi
menerapkan posisi manajer ini dengan segitiga restitusi. Nah, di sana kan ada 3 langkah ya. Ada menstabilkan identitas. Nah, dalam video Bapak akan Ibu lihat dalam menstabilkan identitas di mana hal-hal percakapannya, kemudian pada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, bisa Bapak dan Ibu lihat pada tayangan video berikut ya. Krishna tidak terima kalau dirinya dipanggil orang baru dengan nama orang tuanya dan bahan ejekan. Dia tidak dapat menahan amarahnya sampai mendorong Bayu hingga terjatuh. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi.
tadi sudah menyaksikan ya tayangan di video bagaimana memposisikan diri ya sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Di sana kan ada 3 langkah dalam yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu mungkin nanti bisa diterapkan kepada anak didiknya. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini ya kesimpulan yang kita dapatkan di sini. Nah, jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, seperti yang tadi ya, budaya positif itu ada 7 materi. Nah, seperti itu. Jadi seorang guru di sini harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, dari penerapan materi yang tadi Bapak dan Ibu, budaya positif tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah siswa. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu sebagai sebagai seorang pendidik yang baik ya harus bisa menerapkan budaya positif dengan menerapkan konsep-konsep seperti materi yang tadi ya yang saya paparkan. Baiklah Bapak dan Ibu, dengan dipaparkannya kesimpulan hari ini berakhir pula diseminasi kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya karena sudah hadir ya dalam diseminasi saya pada hari ini. Karena tadi diawali dengan doa, kita tutup dengan doa. Untuk doa saya sendiri akan pimpin ya. Baik, sebagai umat beragama, untuk doa saya pimpin sendiri. Saya akan mohon izin yang memimpin doa. Silakan Bapak dan Ibu berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, tadi di awal saya lupa ya mengucapkan salam ya. Tapi di sini saya juga sebagai penutup mengucapkan salam ya. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ibu Ayu Menaka. Bertugas di SMP Negeri 1 Gianyar, mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pada saat ini saya akan menyampaikan refleksi dari diseminasi yang dilaksanakan pada hari Rabu 29 Mei 2024 tentang pemahaman budaya positif. Bagaimana menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah. Menurut saya materi ini sangat bermanfaat dan juga sangat berdampak bagi secara pribadi mindset saya. Dan teman-teman juga merasakan ketika kita mendapat materi, saling bercerita juga dan juga saling bertukar pengalaman.
Nah, di sini yang pertama untuk dampak, di samping mindset, dampak yang paling signifikan itu bagaimana kita bisa muncul itikat atau upaya untuk melaksanakan di antara materi budaya positif yang khususnya yang sangat berkesan itu adalah di 5 posisi kontrol guru. Kemudian untuk manfaat sangat besar. Manfaatnya kita di samping berlatih juga untuk mengungkapkan pendapat di muka umum, kita berbicara, belajar berbicara, kemudian juga bertukar pengalaman, sharing, saling berbagi, dan juga yang terpenting ada kolaborasi, kita saling isi mengisi pada kesempatan itu. Dan satu lagi ada kepedulian, di mana kalau kita misalnya membahas tentang satu siswa yang bermasalah sering kita ungkap, nah di sana kita merasa diri bersalah. Oh, selama ini saya memposisikan diri belum tepat. Nah itu yang manfaatnya di lapangan, yang nyata, yang bisa nanti diterapkan. Jadi secara umum penerapan selama ini ternyata masih ada yang keliru, yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, di mana posisi kontrol guru itu harus sebagai manajer. Nah saya sendiri mengakui saya lebih sering di posisi pemantau sama teman. Nah, kami akan berupaya untuk menjadi sesuai dengan harapan, yaitu posisi sebagai manajer. Nah, mungkin itu yang bisa saya rasakan dan juga refleksi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya Rahayu. Selamat pagi anak-anak. Kalian kelas 7D, itu wali kelasnya hari ini itu akan membuat keyakinan kelas. Dan kalian udah
Perkenalkan, nama saya Ida Yorin Putri dari kelas 7B. Hari ini saya merasa sangat senang karena kelas 7B telah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan wali kelas kita yaitu Bu Pri. Keyakinan kelas sangat penting untuk dibuat agar pembelajaran di kelas berjalan secara nyaman, aman, dan kondusif, serta membuat siswa menjadi tertib dan disiplin. Sekian dari saya, terima kasih.